Karena jalan ada ujuk-ujuknya menyiksa, baik dengan ku bebeakan. Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan dengan populasi terbanyak di Bandung. Jumlah populasi di Kecamatan Coblong menimbulkan perbedaan di antara penduduknya. Perbedaan yang ada bukanlah hanya secara pemikiran dan kehidupan, tetapi juga terdapat perbedaan secara ekonomi. Di Kecamatan Coblong terdapat inequalitas ekonomi yang sangatlah jelas. Salah satu contoh dari inequalitas ini adalah di Jalan Dago, yang biasanya berisi masyarakat kelas menengah ke atas. Perumahan-perumahan elit dapat dilihat di Jalan Dago, dan berdasarkan observasi dapat kita simpulkan bahwa pemilik rumah ini bukanlah pekerja UMR. Jalan Dago dan rumah-rumah mewahnya sangatlah kontras dengan pemukiman-pemukiman kumuh yang juga terdapat di Kecamatan Coblong. Berdasarkan data yang diambil dari BPS Bandung, lebih dari 20.000 keluarga yang tinggal di rumah dengan luas kurang dari 20 meter. Hal ini dapat berdampak terhadap kenyamanan dan keselamatan mereka. Mereka yang tinggal di pemukiman yang padat tersebut banyak berprofesi sebagai karyawan dan pedagang. Banyak dari mereka yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Banyak dari mereka juga yang kehilangan pekerjaan mereka, dan banyak pedagang yang kehilangan customernya dikarenakan pandemi corona ini. Meskipun banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai pedagang di Kecamatan Coblong, terutama di daerah penduduk yang berekonomi rendah, fasilitas yang ada untuk mengembangkan UMKM mereka tidaklah banyak. Mengutip kontan.co.id, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah sebesar 60% dan meningkat. Meskipun pernyataan tersebut yang menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu pendorong perekonomian bangsa, fasilitas untuk pengembangannya di Kecamatan Coblong masihlah kurang. Lalu, bagaimana cara meningkatkan performa pedagang di Kecamatan Coblong? Kami akan mengadakan program konsultasi UKM di mana pedagang dapat memperoleh akses konsultasi langsung oleh konsultan yang ahli di bidangnya. Jasa konsultasi yang kami tawarkan diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh para pedagang, terutama di masa pandemi. Layanan konsultasi seperti ini bahkan telah dilakukan oleh SBM ITB sejak 2017 melalui program klinik bisnis gratis yang melibatkan hingga 243 UKM pada tahun 2019. Pada era ini, berbagai inovasi seperti OVO dan GoPay telah membantu banyak pedagang di seluruh Indonesia meningkatkan pendapatannya dengan berbagai promosi, literasi keuangan, dan digitalisasi pasar. Penjualan merchant OVO meningkat hingga 30% akibat promo cashback. Sedangkan untuk aplikasi Gojek, terbukti bahwa 92% UKM merasa lebih cepat beradaptasi di masa pandemi dengan bergabung di Gojek. Namun, masih banyak pedagang kecil di Kecamatan Coblong yang belum memanfaatkan inovasi-inovasi tersebut. Dapat dilihat dengan jumlah UKM yang go online masih sedikit. Melalui para konsultan, para pedagang akan diperkenalkan dengan berbagai teknologi dan langkah baru yang dapat memudahkan dan meningkatkan performa usaha mereka. Dengan resources yang sangat terbatas, solusi ini diharapkan dapat mengurangi dampak kesenjangan, meningkatkan performa sebagian kecil dari 8.900 pedagang di Kecamatan Coblong. Kemudian berikut adalah langkah dalam penerapan solusi ini. Yang pertama, mencari informasi mengenai konsultan yang ahli memberikan saran mengenai bisnis pedagang. Kemudian, memberikan atau mencari tempat yang nyaman untuk mempertemukan konsultan dengan pedagang. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan kecanggihan teknologi agar usaha mereka berkembang dengan cara memberikan penyuluhan terhadap pedagang atau memperkenalkan produk secara bertahap. Kemudian yang terakhir, menemukan kawasan yang kecil yang memiliki penduduk yang rata-rata bermata pencarian pedagang. Jika acara tersebut tidak berkenan dikarenakan COVID, penerapan solusi secara online merupakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat proposal yang disebarkan di media sosial dan spanduk kecil. Kemudian menyiapkan konsultan dengan cara mengirim email sehingga tidak ada kontak fisik secara langsung. Yang ketiga, melakukan meeting konsultan dan pedagang menggunakan platform Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, memberikan referensi agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang. Sekian upaya kami dalam melakukan perubahan kecil untuk Kecamatan Coblong. Kami berharap bahwa ke depannya Kecamatan Coblong dapat semakin maju dan menjadi semakin setara. Seperti pepatah Sunda, kudu silih asih, silih asah, jeung silih asuh. Sekian dari kami kelompok 5.
Terima kasih.